Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Kartika dengan NPM 212171043 dari kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai hakikat sejarah Candi Borobudur sebagai media pembelajaran dari sudut pandang profesi kependidikan. Pendidikan yang bermutu akan mencetak sumber daya manusia yang handal, yang mampu bersaing di era global saat ini. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi, yakni diterbitkannya berbagai macam kurikulum. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, baik itu dalam keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di samping itu, peran guru perlu mampu merencanakan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara penuh, sehingga proses membimbing adalah proses memberikan bantuan kepada peserta didik. Dengan demikian, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika dalam sebuah pembelajaran tersebut terdapat kesinambungan atau keterkaitan satu sama lainnya, yaitu di antara guru dan peserta didik. Sejalan dengan beberapa pendapat dari para ahli bahwasannya pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses kerja sama antara guru dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Terwujudnya kerjasama yang baik diawali dengan interaksi yang baik di antara guru dan peserta didik itu sendiri. Interaksi utama dalam pembelajaran yaitu guru, peserta didik, dan bahan ajar, sehingga pada pembelajaran bahan ajar merupakan sarana terjadinya interaksi di antara guru dan peserta didik. Bahan ajar merupakan bagian yang sangat penting dari suatu proses pembelajaran secara keseluruhan, karena pada dasarnya bahan ajar ini merupakan unsur yang penting dalam kegiatan pembelajaran karena mengandung rambu-rambu atau nilai-nilai materi yang akan diajarkan. Tanpa adanya bahan ajar, guru tidak dapat berinteraksi dengan peserta didik dalam kelas. Dalam memberikan materi pembelajarannya, seorang guru harus memiliki pembelajaran yang unik dan menarik. Maka dari itu, untuk mendukung serta menciptakan suatu bahan ajar yang baru supaya peserta didik tidak bosan, guru harus memiliki bahan ajar yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka saya akan membahas mengenai bahan pembelajaran, yaitu kunjungan ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bahan ajar yang sangat menarik untuk mendukung proses pembelajaran sejarah bagi peserta didik. Oleh karena itu, objek wisata dapat berguna sebagai sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Candi Borobudur merupakan monumen yang sangat fenomenal dan menjadi simbol kebesaran bangsa Indonesia. Selain itu juga, Candi Borobudur ini mengandung nilai-nilai estetika, budaya, seni, arsitektur, hingga spiritual yang tinggi. Candi Borobudur sebagai warisan dunia menyimpan sejuta mutiara yang dapat dipetik untuk pembangunan bangsa. Salah satunya adalah sebagai potensi sarana pendidikan. Candi Borobudur memberikan bekal masa depan bagi anak cucu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Potensi ilmu pengetahuan yang ada di situs Candi Borobudur ini sangat kaya sehingga dapat diarahkan untuk pengembangan sarana pendidikan. Potensi pendidikan di kawasan Candi Borobudur masih sangat menarik untuk dikembangkan, terutama di kawasan zona 1 yang adapun letak Candi Borobudur terdapat di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun pada awal mula penamaan Candi Borobudur ini berasal dari bangunan-bangunan kata yaitu bara dan budur, di mana kata bara ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang memiliki arti kompleks candi dan bihara ataupun asrama. Sedangkan kata budur itu sendiri berasal dari bahasa Bali yaitu
Behudur yang berarti di atas. Adapun Candi Borobudur ini diperkirakan memiliki arti yaitu asrama atau bihara kelompok candi yang terletak di atas bukit. Nah, Candi Borobudur jelas merupakan bangunan suci yang bercorak agama Buddha. Di India, bangunan yang berhubungan dengan nama Buddha disebut stupa. Stupa ialah bangunan berbentuk kubah berdiri di atas sebuah lapik dan diberi payung di atasnya. Dalam sejarah budaya bangsa Indonesia, Candi Borobudur merupakan salah satu bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Bangunan besar dan kokoh ini dan megah dibangun pada abad ke-8 Masehi dengan gaya arsitektur yang sangat rumit dan menakjubkan. Itu menjadi primadona pada zamannya, sekaligus sebagai tanda kejayaan dan kemakmuran masyarakat Jawa kuno pada saat itu. Dan data-data prasasti, candi-candi, dan tinggalan arkeologi lainnya diperoleh berita bahwa pada pertengahan abad ke-7 Masehi sampai pertengahan abad ke-10 Masehi, wilayah Jawa Tengah di bawah kekuasaan dua dinasti yang besar, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Sehingga potensi ilmu pengetahuan yang ada di situs Candi Borobudur dan sekitarnya sangat kaya sehingga dapat diarahkan untuk pengembangan sarana pendidikan. Hal ini sesuai dengan fungsi Candi Borobudur yang dicanangkan pada pemugaran oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO. Kawasan Candi Borobudur akan dijadikan sebagai Taman Purbakala, sehingga proyek penataan kawasan Candi Borobudur kala itu diberi nama Tafurnas, yaitu Taman Purbakala Nasional. Nah, taman ini berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan. Adapun potensi pendidikan di Candi Borobudur masih sangat menarik untuk dikembangkan, sehingga kawasan ini cocok sekali untuk dijadikan sebagai tempat kunjungan-kunjungan bersejarah sebagai penunjang bahan pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa atau tingkat perguruan tinggi. Kawasan ini sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan. Adapun beberapa bidang ilmu pengetahuan yang ada di kawasan Candi Borobudur ini meliputi pertama ada pada bidang biologi. Nah, pada bidang ini tersimpan berbagai macam biota yang dapat diobservasi pada pembelajaran biologi. Seperti halnya jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar Candi Borobudur sangat beragam dan unik. Sebagian di antaranya merupakan tanaman langka, tanaman-tanaman dan binatang asli Indonesia juga dapat diobservasi dari adegan-adegan pada setiap relief yang ada pada Candi Borobudur. Kemudian yang kedua pada bidang kimia. Nah, Balai Konservasi sebagai penanggung jawab pengelolaan zona 1 memiliki fasilitas penelitian. Salah satunya adalah laboratorium kimia yang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran. Selain itu, pada material Candi Borobudur dan sekitarnya juga dapat dijadikan sebagai sampel kimia yang menarik untuk didiskusikan. Yang ketiga, ada pada bidang geografi atau geologi. Candi Borobudur terletak di atas bukit yang menimbulkan keunikan kontur lingkungannya, sehingga pada pembelajaran yang berkaitan dengan kontur tanah, lingkungan geologis, termasuk lingkungan geologis, akan sangat menarik dilakukan tempat observasi di lingkungan Candi Borobudur ini. Nah, yang keempat pada bidang sejarah. Pada bidang ini tentunya sudah tidak bisa diragukan lagi gitu ya, bahwasanya pada bidang sejarah yang ada pada Candi Borobudur sangatlah berlimpah. Pembelajaran sejarah Indonesia yang dilakukan di Candi Borobudur ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang sangat luas dalam mendukung ataupun menunjang pembelajaran sejarah. Yang kelima, ada bidang bahasa. Nah, pada bidang ini Candi Borobudur senantiasa dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara yang berasal dari berbagai negara. Hal ini tentu saja menjadikan Candi Borobudur sebagai sumber pembelajaran bahasa yang sangat kaya. Setiap pengunjung Borobudur dapat dijadikan sebagai narasumber pembelajaran bahasa, terutama wisatawan asing, pembelajaran asing native speaker dengan mudah di kawasan Candi Borobudur ini.
Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam dunia pendidikan, terutama pada bagian bahan ajar dalam pembelajaran, guru harus memiliki bahan ajar yang menarik, unik, dan tidak membosankan bagi peserta didik. Sehingga bahan ajar tidak selalu didapat dari buku-buku, materi yang disampaikan oleh guru, ataupun bahan ajar yang didapat dari berbagai sumber lainnya. Berdasarkan hal ini, bahan ajar juga bisa didapat dari kegiatan kunjungan-kunjungan ke tempat bersejarah. Salah satunya yaitu kunjungan ke Candi Borobudur. Tempat bersejarah ini banyak sekali mengandung berbagai sarana bagi pendidikan. Candi Borobudur sendiri merupakan salah satu tempat 7 keajaiban dunia yang telah diakui oleh UNESCO, maka beragam ilmu pengetahuan bisa didapat dari tempat bersejarah ini. Dimulai dari penamaan Candi Borobudur, awal berdirinya Candi Borobudur, serta monumen ataupun relief-relief yang mengandung makna mengenai pendidikan. Oleh karena itu, dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu. Adapun ilmu yang didapat itu tidak hanya dalam bidang sejarah, akan tetapi dalam bidang biologi, kimia, geografi, dan bahasa pun bisa didapat. Selain itu, dari pembelajaran kunjungan ke tempat bersejarah ini, peserta didik dapat membuat suatu karya, baik itu dari sebuah laporan akhir yang tertulis ataupun video dokumenter sebagai media ajar baru yang dapat menjadi nilai tambah seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai profesi kependidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.